semuanya, kembali lagi di Nampakko. Ini adalah blog pribadi untuk proses pembelajaran di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Hari ini saya akan berbicara tentang materi ketiga, pertemuan ketiga mata kuliah kewirausahaan agribisnis. Hari ini saya akan berbicara tentang risiko. Jadi menjadi wirausahawan itu sangat dekat dengan risiko. Pengusaha selalu diperhadapkan pada risiko. Dan risiko sendiri itu sangat dekat dengan profit. Semakin besar risiko atau risk dalam sebuah pekerjaan, maka potensial profitnya juga akan semakin besar. Jadi, kalau kita mengambil pekerjaan yang risikonya tinggi, tentu potensial profitnya juga tinggi. Jadi kita berkesempatan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Berani tidaknya mengambil pekerjaan yang risikonya tinggi, itu tergantung dari sejauh mana kuat tidaknya mental wirausahawan tersebut dalam mengambil pekerjaan. Nah, oleh karena itu, di gambar yang saya dapatkan dari mandegilgel.com ini, itu memberikan gambaran kepada kita risk itu berkonsekuensi terhadap dua hal. Bisa berkonsekuensi positif berupa profit, tetapi risk juga bisa berkonsekuensi negatif berupa kerugian atau loss. Pilihan setiap pengusaha atau wirausahawan tentu mengharapkan ke arah yang biru ini, yang ke profit. Tidak ada orang mengambil risk untuk mendapatkan loss. Pasti mengambil risk untuk mendapatkan profit yang lebih baik. Tapi apakah itu bisa dicapai tergantung dari masing-masing wirausahawan bagaimana menghadapi risk sehingga dia bisa berubah menjadi profit. Wirausahaan yang handal adalah wirausahaan yang mampu memperhitungkan dan mengambil risiko yang besar guna mendapatkan tingkat laba yang lebih besar. Wirausahaan yang sudah mapan, dia akan cenderung bermain pada pekerjaan-pekerjaan atau investasi-investasi yang tingkat risikonya lebih tinggi untuk mendapatkan potensial profit yang lebih tinggi. Nah, bagaimana sebenarnya risiko dan hubungannya dengan wirausahawan agribisnis? Wirausahawan agribisnis dibutuhkan untuk berani mengambil risiko karena usaha agribisnis selalu berjalan secara dinamis dan memiliki risiko yang besar. Wirausahaan agribisnis memiliki dua risiko. Yang pertama adalah risiko alam, misalnya gagal panen, bahkan ada yang gagal tanam, sehingga itu risiko yang harus ditanggung. Yang kedua adalah risiko ekonomi. COVID-19 itu memberikan pembelajaran terhadap pengusaha bagaimana ketika daya beli menurun, maka harga tidak sesuai dengan ekspektasi, sehingga risiko ekonomi dihadapi. Nah, wirausahaan agribisnis menghadapi dua risiko itu, sehingga dibutuhkan orang-orang yang berani mengambil risiko bahkan double. Nah, untuk berani mengambil risiko, maka seorang wirausahaan agribisnis harus mampu menganalisis dan memetakan setiap risiko yang akan dihadapi.
Kalau kita menjadi wirausahawan agribisnis di NTT misalnya, dengan agroklimat yang sudah kita pahami bersama, ketersediaan air dan segala macam yang sudah kita hadapi, maka kita harus mampu memperhitungkan unit cost untuk menghadapi risiko itu. Apakah kita punya reservoir penampungan air, apakah sistem irigasi kita sudah bagus, atau bagaimana, atau kita berserah kepada alam, kalau memang tidak hujan ya tidak hujan. Risiko bisa kita kecilkan dengan melakukan treatment tersebut. Jadi bisa menggunakan irigasi tetes segala macam, sehingga itu akan menurunkan risiko kegagalan dalam berproduksi di pertanian lahan kering. Yang ketiga, wirausahawan itu selalu berpikir risiko itu dimanfaatkan sebagai peluang. Wirausahaan selalu berada pada mindset bagaimana merubah risk itu menjadi opportunity. Merubah risiko sebagai peluang. Dan yang paling penting, selalu belajar dari setiap kegagalan di masa lalu, bahkan di masa sekarang, untuk lebih siap di masa yang akan datang. Kalau kita pernah mendengar hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama, wirausahawan pasti belajar tidak ingin dianggap sebagai keledai. Mengulang kegagalan yang sama karena salah dalam memperhitungkan risiko. Ini adalah gambar yang saya dapatkan dari www.profitloss.com. Risiko sebenarnya bisa kita maintain atau kita kelola sehingga kita berada pada titik di ujung kiri, di ujung kanan, yaitu sukses. Setiap risiko, yang pertama kita harus lakukan review. Review artinya kita melihat risiko ini, dilihat apa aja risikonya. Kalau contoh tadi misalnya beragribisnis di lahan kering, risikonya apa? Kekeringan. Nah, kalau kekeringan sudah kita review sebagai risiko dalam melakukan agribisnis di lahan kering, maka kita lihat prosesnya. Pada saat apa potensi-potensi kekeringan itu akan berdampak pada proses yang dilakukan dalam agribisnis ini, menjadi wirausahaan agribisnis. Oh, sudah pada penanaman, terik matahari perlu ada perlindungan, mungkin UV-nya terlalu keras dan segala macamnya, itu dilakukan review dan dilakukan pemetaan dalam proses produksinya. Setelah kita melakukan review, kemudian kita melihat prosesnya, maka kita bisa menentukan strateginya. Strategi apa yang harus kita gunakan untuk memecahkan masalah setiap risiko yang ada dalam proses produksinya. Maka strateginya kita temukan misalnya, air kita selesaikan dengan drip irigasi tetes, karena dia efisien dan ini. Dengan strategi ini, apa yang akan muncul? Dia akan muncul expense atau biaya. Dulu tidak perlu nanam jagung, tidak perlu selang, tidak perlu investasi pipa. Dengan strategi irigasi tetes itu memberikan jaminan jagung itu akan tumbuh dan berproduksi. Tapi di sisi lain kita harus expense berupa biaya selang dan ikutannya. Nah, itu kemudian kita kalkulasi bagaimana expense biayanya, tambahannya berapa, kemudian tax-nya berapa, pajak misalnya, terus keuntungannya berapa, income-nya berapa. Nah, itu bisa kita kalkulasi. Kemudian kalau kita invest ini misalnya dia berjangka panjang, berapa lama dia harus
umur ekonominya itu juga harus kita perhitungkan. Tidak bisa juga kita membebankan biaya selang yang harganya misalnya 1 juta, kita bebankan pada satu musim tertentu, padahal selang itu bisa digunakan sampai 5 tahun misalnya. Itu berarti perlu perhitungan-perhitungan. Makanya kenapa teman-teman juga diajarkan bagaimana melakukan evaluasi proyek, bagaimana melakukan menghitung biaya produksi, tujuannya adalah di situ. Jadi semua mata kuliah yang kita pelajari di selama ini itu sebenarnya saling terkait untuk semakin memantapkan kita dalam melakukan setiap analisis. Analisis sudah kita lakukan, kemudian baru bila apa namanya diambil sebuah kebijakan. Oh, policy ini bisa diambil, policy ini bisa tidak. Seperti gambar di layar ini digambarkan sebagai bagaimana policy atau strategi dalam memenangkan sebuah pertarungan, anggap saja bermain bola. Maka ada formasinya, kapan dia airnya masuk, kapan tidak, berapa debitnya, berapa optimumnya, itu bagian dari volley kebijakannya. Umur berapa, debit berapa, nah itu seperti itu. Itulah kebijakan. Dan berikutnya, maka ada kontrol. Kontrol ini menjadi penting untuk memastikan apa yang sudah menjadi strategi yang ditetapkan berdasarkan ekonomi analisisnya, tingkat keuntungannya. Karena kita seorang wirausahawan agribisnis, maka kita harus melihat profitnya. Kalau strategi itu tidak cocok, saya setback sedikit, strategi itu memecahkan masalah, tetapi secara ekonomi dia tidak memberikan profit, maka wirausahaan tidak akan gunakan. Kalau dia secara ekonomi memberikan profit, maka dia akan digunakan. Nah, kontrol fungsinya adalah memastikan apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah menjadi kebijakan itu dilaksanakan secara optimal. Dan yang terakhir adalah improvement, pengembangan, dan semua hal tadi itu akan bermuara pada sukses atau ke profit yang diinginkan. Oke, jadi demikianlah kita secara sederhana bisa memetakan bagaimana risk ini merubah risiko menjadi opportunity yang pada akhirnya dia akan bermuara pada sukses. Gambar ini saya kembali lagi, saya ambil dari www.profitloss.com. Jadi bukan gambar saya menggambar sendiri, tetapi ini adalah konsep yang coba ditawarkan bagaimana memecahkan risk di dalam merubahnya menjadi sebuah profit.